Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang penuh barakah ini, insyaallah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka kita ingin menjadi bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berupaya menjadikan diri kita orang-orang yang faqih, faham tentang agama kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ketaatan, amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Karena kita lebih-lebih saat ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini di antara 4 bulan yang secara umum Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kami bacakan tadi membagi bulan dalam 1 tahun itu 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah kemudian mewanti-wanti kita untuk tidak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri, yaitu artinya tidak melakukan maksiat. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, sebaliknya siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini ikhlas karena Allah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya sebagai ganti dari ustadz yang biasa ngisi di sini, beliau berhalangan. Mudah-mudahan tetap mendapatkan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ilmu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini sebagaimana yang mungkin panjenengan sudah baca di flyer pengumuman kajian, judul kajian kita malam hari ini adalah pelebur dosa. Judul ini saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwa beliau, juga dicantumkan oleh murid beliau yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh. Beliau menyebutkan mukaffiratudz dzunub, penutup dosa, amalan-amalan yang bisa menutupi dosa. Beliau sebutkan di dalam majmu' fatwa itu ada 10 mukaffiratudz dzunub, ada 10 amalan yang akan bisa menutup sekaligus melebur dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian mukaffiratudz dzunub al-asyarah ini, pelebur-pelebur dosa yang 10 ini disyarah, diberi penjelasan. Salah satunya adalah
oleh beliau, yaitu Asy-Syaikhah binti Muhammad Al-Qasim rahimahullahu ta'ala, seorang wanita. Di dalam syarah ini beliau sebutkan, beliau membahas yang pertama yaitu muqaddimah, kemudian yang kedua pengaruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya. Apa saja ketika seseorang itu melakukan maksiat dosa kepada Allah, pengaruhnya seperti apa? Beliau menyebutkan ada 13. Kemudian yang kedua, beliau membahas tentang bagaimana menyelamatkan diri dari pengaruh dosa tersebut. Dan yang ketiga, ini materi utama, adalah 10 amalan yang bisa melebur dosa-dosa. Tidak akan kita bahas secara detail apa yang beliau sampaikan dalam syarah Mukaffiratudz Dzunub Al-Asyarah ini, tapi nanti secara sekilas-sekilas yang penting kita tahu. Yang pertama, bagaimana pengaruh dosa terhadap diri kita, dan yang kedua adalah apa saja ini yang penting amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka melebur dosa-dosa kita. Dari judul Mukaffiratudz Dzunub, mukaffirat ini jamak dari kata-kata mukaffir, yang kalau kita belajar bahasa Arab dari sulasi mujarradnya, dari susunan kata 3 hurufnya, itu berasal dari kata-kata kafaro yakfuru, yang artinya sataro yasturu, menutupi. Makanya orang kafir itu disebut mereka kafir karena mereka menutup diri dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan kafir. Mereka menutup dirinya dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut dengan kafir. Dan jangan heran kalau bahasa Arabnya petani itu juga kafir. Kenapa petani itu disebut dengan kafir yang artinya menutup? Karena pekerjaan petani itu setelah melobangi tanah, kemudian ditaruh biji dan ditutup, sehingga kafir. Jamaknya adalah kufar, yu'jibul kufara nabatuhu. Para petani takjub terhadap tanamannya. Baik, di mukaddimah ini Syekhah binti Muhammad Al-Qasim ini menyebutkan bahwa tidak diragukan lagi, kita sebagai anak Adam, manusia biasa, pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada satupun yang namanya manusia yang luput dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadisnya pun Nabi SAW menyampaikan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa, melakukan salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tadi adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan suatu amalan yang menjadikan sebab Allah menutupi, mengampuni dan melebur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua, beliau menyebutkan asarudz dzunub, tadi pengaruh dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Beliau menyebutkan ada 13. Kita akan sampaikan secara sekilas. Yang pertama, dosa dan kemaksiatan, pengaruhnya yang pertama adalah hirmanul ilmi, terhalangnya orang tersebut mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama ahlul ilm ini sebagai pewaris para nabi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama, para ahli ilm adalah pewaris para nabi. Mewarisi alfanya, mewarisi ilmunya.
Mereka ulama tidak mewarisi pakaiannya saja, tidak mewarisi apa yang menjadi sisi zahirnya saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari para nabi. Maka tidak pantas bagi pewaris para nabi itu untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, maka akan terhalangi dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ngajari kalian. Allah akan mengajari secara langsung kepada kalian ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu diperoleh oleh seorang hamba ketika dalam dirinya muncul ketakwaan, ketika dalam dirinya mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirihi wajtinabu nawahihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Makanya pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masyhur dalam syair beliau ketika beliau wadul sambat kepada gurunya Al-Imam Al-Waqi'. Sambatnya apa? Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadukan jeleknya hafalanku. Insyaallah Imam Syafi'i sedemikian hebat hafalannya, beliau masih menganggap ada sisi buruk dari hafalan beliau. Imam Syafi'i itu Pak Bu, ketika beliau itu membaca sebuah lembaran tulisan, kalau itu terdiri dari 2 halaman, mau nggak mau yang satu ini harus ditutup. Kenapa? Ketika beliau lihat, beliau baca, ini langsung nancep di sini, di memori beliau. Saking kuatnya hafalan beliau, sehingga ketika akan berguru menjadi santri kepada Imam Malik yang memiliki kitab Al-Muwatta itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghafalkan lebih dulu kitab Al-Muwatta tersebut. Makanya Imam Syafi'i itu umur 15 tahun oleh gurunya, wahai Syafi'i, wahai Muhammad Idris, kamu sudah waktunya berfatwa. Umur gangsal 12 Pak. Kelas pinten nek sakniki umur 15 nih. SMP nggih? Nek SD umur 12 berarti kelas 9 nggih. Sing kelas 9. Kelas 3 SMP. Itu sudah berfatwa, diizinkan untuk berfatwa. Sakniki arek umur 15 tahun. Rio nggih. Itu masih mengadukan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya mengatakan, memberikan solusi, memberikan petunjuk supaya meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Ilmu niku napa? Nurun, nyontek. Sanes. Bahasa Jawa lah. Ilmu nurun berarti nyontek ae. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada pelaku maksiat. Maka ketika kita terhalangi diri kita dari mendapatkan ilmu, mungkin karena akibat dosa dan maksiat kita. Wangel ngapalno niku nggih kudu introspeksi. Makanya kalau santri-santri yang menghafalkan itu, mata ini tidak boleh melihat sesuatu yang terlalu macam-macam. Karantina, metu nang pasar wis saniki. Yang pertama. Yang kedua, hirmanur rizqi. Allah haramkan rizki. Mananya ada 2 kata beliau. Mengharamkan rizki ini secara hissi, secara materi, jumlah rezekinya memang Allah kemudian kurangi akibat maksiat yang dilakukan, atau Allah kasih banyak materi rizkinya tapi gak barokah, tapi tidak barokah. Barokah itu artinya apa?
ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya harta yang dimiliki itu menimbulkan kebaikan untuk dirinya atau untuk orang lain manfaatnya. Itu namanya harta yang barokah. Untuk dirinya harta itu bisa digunakan untuk beribadah, untuk orang lain membantu yang membutuhkan. Barokah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Umur sedikit barokah, berarti umurnya membawa manfaat untuk dirinya, kehidupan dunia akhirat, juga untuk orang lain. Maka orang yang melakukan dosa dan maksiat, maka dia terhalangi dari mendapatkan rizki, baik dari sisi materinya, jumlahnya, ataupun yang kedua, keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimur rabbi jalla jalaluh. Orang yang melakukan maksiat dan dosa itu hatinya akan melemah sehingga dia tidak bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Walau tamakkana waqaral Allahi wa 'azamatuhu fi qalbihi lama tajra'a ala ma'asi. Kenapa? Ketika seseorang itu besar bentuk pengagungannya kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berani melakukan maksiat dan dosa. Orang yang terjerumus melakukan dosa dan maksiat berarti dia lemah sisi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan Allah dari sisi bagaimana Allah maha melihat, maha mengetahui, memerintahkan para malaikat untuk mencatat setiap amal perbuatan. Nah, kalau sudah muncul seperti itu dan timbul pengagungan yang besar, maka lama tajarra'a ala maksiatillah, dia tidak akan berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang dilakukan seseorang akan menjadikan seseorang itu lemah sisi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak memiliki rasa takut. Dan yang keempat adalah fiqdanu ladzatil ibadah, dia akan kehilangan lezatnya melaksanakan ibadah. Dia tidak bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'nasu biha ar-ruhu wa yas'adu bihal al-qalbu, sehingga ruhnya ini tidak nyaman dan juga hatinya tidak berbahagia. Wa yansarihu biha as-sadru, dan hatinya pun tidak lapang. Jadi orang yang melakukan dosa dan maksiat, dia akan kehilangan bagaimana nikmatnya merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim, ini muridnya Syekhul Islam, beliau mengatakan demikian, sami'tu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu yaqul, saya mendengar Syekhul Islam, guru saya Ibnu Taimiyah mengatakan begini, idza lam tajid lil amali halawatan, kalau engkau mendapati suatu amalan sudah tidak bisa kalian engkau rasakan nikmatnya, manisnya amalan tersebut, fi qalbika wan syirahan, dan juga hati pun tidak menjadi lapang, tenang, fattahimhu, maka curigailah. Kenapa? Fa inna rabba ta'ala syakur, karena Allah ta'ala itu syakur. Dari kata-kata syakaro, syakaro niku maknane matur nuwun, syukron. Syakur sigo mubalaghah, cara Jawane niku nek sekedar matur nuwun niku syakir, tapi nek dibentuk syakur niku berarti akeh matur nuwune. Sama dengan ghafur, akeh pangapurane. Allah memiliki sifat syakur, banyak berterima kasih, yakni annahu la budda an yusibal amil ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi. Ketika seseorang melakukan suatu amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan merasakan, dan Allah menerima amal ibadah tersebut, maka Allah akan memberikan dalam hatinya satu kenikmatan, suatu kelezatan manisnya melakukan ibadah tersebut. Walaupun menurut orang lain kok kober-kobere ngelakoni, apa enggak enak tengok-tengok di oma nyantai begitu. Imam Syafi'i juga punya syair lagi, apa bunyinya? Dzul ilmi yasqa fin na'imi bi aqlihi. Orang yang punya ilmu itu dilihat orang lain sengsara, tapi hakikatnya dia nikmat melakukannya itu. Wa akhul jahalati fis syaqawati yan'amu. Sementara orang yang tidak ngerti, orang yang jahil ketoke seneng, asline sengsara. Banyak begitu. Orang lain memandang cara nyawang wah enak men penyantai, hakikatnya dia sengsara. Orang berilmu ketika melakukan suatu ibadah, orang lain menganggap kober-kobere, dia merasakan nikmat. Sholat jamaah di saat gelap, datang ke masjid, datang ke musola, nikmat yang dirasakan. Sholat berjamaah, masya Allah. Mungkin duduk di majelis ilmu, menyampaikan ilmu. Seseorang yang sudah terbiasa ritme hidupnya melakukan suatu rutinitas niku nek dipedhot efek niku kanten kathah. Kula riyen kathah kanca lari Kediri niku sekolah zamane SMA nek mboten salah kelas tunggal nggih, terus kelas kali ini mondok. Itu menempuh perjalanan dari rumah ke SMA-nya di Pari, rumah kandangan sekolahnya di Pari, itu PP itu sekitar 35-40 km PP naik sepeda balap. Nah begitu kemudian kelas 1 dia pindah mondok kanten asrama, kentol ini abuh kabeh. Kenapa? Dia sudah punya ritme hidup, aktivitas sepedaan terus benesuk, mandek abu. Panjenengan sing biasa ten Sabin nggih, ten Sabin aktif. Ternyata gak oleh mbek anak ibu tin wis, Pak, gak usah nang sawah. Wih, loro kabeh awak. Padahal niatnya orang yang supaya berhenti kan cek nyaman, tapi malah ndak. Karena memang ritme hidupnya seperti itu. Terbiasa aktif ke sana kemari. Pandemi gak ngaji. Wih, gak enak nggih. Kayak anak sing kurang ngoten. Betul seperti itu. Dan itu berarti termasuk insya Allah sudah merasakan manisnya, nikmatnya melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, lu sekata jam itu taslitul ibad alal ma'asi. Orang yang melakukan dosa nanti akibatnya tujri'u alal abdi ahlahu wa khadamuhu wa auladuhu wa jiranuhu. Pengaruh dosa itu bisa dilihat dari hamba sahayanya zaman dahulu ya, dari budaknya, dari keluarganya, dari pembantunya, dari anak-anaknya, atau dari tetangganya. Para ulama, salah satu dari ulama salaf dahulu mengatakan begini, anna rajulan syatamahu wa mabbakhahu. Ada seseorang yang menjelekannya, menghinanya, wa huwa lam yata'arrad lahu bisu'in, sementara orang itu tidak membalas dengan kejelekan pula. Falamma intaha, tatkala selesai dia mengatakan Allahumma gfir adzanbal ladzi salatat hadza bihi alayya. Ya Allah, ampunilah dosa yang dengannya salatta hadza bihi alayya, engkau menguasakan ini atas diriku. Artinya kenapa kok misalnya ada tetangga itu kok yang mungkin tidak baik dengan kita, mencela kita, barangkali itu akibat maksiat dosa-dosa kita juga.
Sampai ada yang dulu menyebutkan bahwa akibat dari maksiat yang beliau lakukan itu, maka hewan tunggangannya ada yang tergelincir, atau istrinya menjadi istri yang tidak taat lagi, anak-anaknya juga bisa jadi seperti itu efeknya. Kenapa anak-anak kok sukar diatur, sulit sekali? Nah, barangkali itu juga akibat dari dosa yang kita lakukan sendiri. Kemudian yang keenam, langsung mawon, al-maksiyatu turisud dulla wala budda. Maksiat itu akan menjadikan kehinaan. Kenapa? Karena keperkasaan itu semuanya milik Allah, sehingga Allah akan memberikan hal tersebut juga kepada siapa yang taat kepadanya. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kejayaan, maka kejayaan itu hanya milik Allah seluruhnya. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, bahwa dosa itu termasuk sebab yang paling besar menimbulkan kesedihan, kegalauan, dan sempitnya dada. Maka Nabi SAW itu kalau hazanahu amrun, disedihkan oleh sesuatu, beliau ibadah, sholat. Idza hazanahu amrun sholat. Nabi itu kalau galau, sedih, beliau sholat. Zaman saniki galau, sedih, dan pundi enten sing carane gak bener nggih, ngilangno sementara lewat minum-minuman keras atau solusi-solusi lain yang tidak benar, sesaat saja. Allah yang memberikan kesedihan itu, kegundahan itu, maka Allah yang bisa menghilangkannya. Maka harus kembali dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, annal ma'asiya tuzri'u amsalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dan. Maksiat itu akan melahirkan maksiat berikutnya, maksiat berikutnya, dan maksiat berikutnya. Sebagaimana ketaatan itu juga kalau dilakukan akan melahirkan ketaatan berikutnya, ketaatan berikutnya, ketaatan berikutnya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya? Orang kalau sudah melakukan kebaikan, Allah akan tolong, beri taufik untuk melakukan kebaikan berikutnya. Tandanya kebaikan itu diterima oleh Allah, Allah akan berikan taufik orang tersebut melakukan ketaatan berikutnya, berikutnya lagi. Sebaliknya kalau orang melakukan maksiat, maka Allah jadikan dia mudah melakukan maksiat berikutnya, melakukan maksiat berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan tolong, berikan taufik melakukan jenis kebaikan berikutnya. Yang ke-10, annaha tamhaku barakatal umur, menghanguskan keberkahan umur. Nabi pernah ditanya, manusia terbaik itu yang dos pundi Kanjeng Nabi? Nabi menjawab, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike menungso iku wong sing dawa umure, bagus amale. Tiyang sing sae niku tiyang sing panjang umure, nggih, sae amalane. Keranten apa? Ketika semakin bertambah umur kok amalane nggih sae, maka semakin hari tiyang niki ngumpulaken kesaenan-kesaenan, sehingga menjadikan umurnya barokah tadi. Nah sebaliknya nggih, tiyang ingkang paling awon sing mboten sae, dawa umure, elek amale, terus tambah suwe tambah numpuk dosa-dosa, berarti umure mboten barokah. Nah, kalau kalian jenengan milih yang pertama wau nggih, dawa umure, apik amalane. Yang ke-11, taksirul umur alal asi. Tadi menggampangkan perkara untuk melakukan maksiat berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang ke 13,
13 nggih? Oh, 12. Nah, menjadikan hati keras, atos atine, angel tuturane. Angel. Yang sing nglakoni maksiat dosa niku nek terus-terusan dilakoni, angel tuturane. Kenapa? Akan muncul ron. Ron itu titik hitam yang ada pada hati seseorang. Ketika seseorang melakukan maksiat, tul ireng nemplek ten atine. Nek taubat gak ngulangi malih, mboten dodro malih, ilang titik hitam. Bersih lagi. Tapi nek maksiat terus tul ireng sampai atine niku ireng. Sehingga cara dikei nasihat yang berupa cahaya, mental cahaya. Wadzalika ron, itulah ron dalam ayat surat Al-Mutaffifin. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan yang ke-13 adalah at-ta'arrud li sakhatir rabbi wa ghadabihi. Ini menjadikan Allah marah dan murka kepada orang tersebut. Ini ku efek pengaruhnya dosa yang akan terjadi ya, pada mereka para pelakunya. Pun saniki sing intine 10 menit. Niki biasa langsung nggih. Begitu isya adzan terus salat mantun ngoten nggih. Ngoten nggih. Nggih pun. Dan ya. Yang pertama, amalan yang mukaffiratud dzunub, yang akan menghapuskan dosa adalah at-taubatun nasuh, taubat yang tulus. Nasuha, taubatan nasuha. Nasuha niku dari bahasa nasoha, makanya muncul kata-kata nasihah. Nasihah ad-dinu an nasihah, agama itu nasihat. Nasihah itu artinya berbuat tulus. Makanya taubah atau taubatan nasuha berarti taubat yang tulus, taubat yang jujur, yang benar. Kata para ulama, tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama seseorang agar dosanya terhapus, dia harus taubat dengan syarat satu. Niki nek dosane hubungannya kali Gusti Allah, istighfar. Nanti juga dicantumkan. Istighfar itu tolabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah bil qauli wal amali, baik dengan ucapan ataupun dengan suatu amalan. Yang kedua, ada unsur menyesal, getun. Ngelakoni dosa niku getun. Nek getun berarti harus adamul isror, tidak boleh adanya ndodro. Napa bahasa Jawane, bahasa Indonesiane ndodro niku napa? Semerap ndodro nggih tiyang mriki nggih. Waduh gak are iki arek winginane karo ndodro. Napa Pak ndodro, Pak? Nun? Bahasa anu niki, bahasa anu berarti ndodro niku terus-terusan. Terus-terusan. Pun napa istilah jenengan napa? Ayo sini apa? Terus-terusan gitu loh. Wong Jawa rapat Jawa iki. Nggih. Adamul istimrar, tidak boleh dilakukan lagi dosanya dengan jenis yang sama. Istighfar, kemudian dia getun, yang ketiga tidak boleh mengulangi lagi. Niku nek hubungane kali Allah, telu. Nek hubungane kali menungso, enten tambahane siji. Napa? Njaluk sepuro. Njaluk keikhlasan, dihalalaken. Ora usah ngenteni riyaya. Mboten usah ngenteni riyaya. Wis engkone riyaya, dan kate riyaya wonge gak ono mati, ya apa kate njaluk sepuro ten pundi. Makanya Nabi itu kan pernah diceritakan ketika beliau akan wafat, sudah siapa yang punya hak terhadap saya silahkan lakukan. Siapa yang pernah saya cambuk, siapa yang pernah saya sakiti, silahkan. Bagian mana? Sampai begitu Nabi. Maka taubat yang pertama. Yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah,
adalah al-istighfar. Nah, ini istighfar. Napa maknane istighfar wau? Njaluk sepuro, njaluk ampunan ten Allah dengan ucapan maupun perbuatan. Ucapan kalimat istighfar astaghfirullah minimal, atau ditambahi wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ini sighahnya, bentuk modelnya macam-macam, okay? Ada yang khusus, contoh ketika kalau kalian panjenengan mantun salat, Nabi dikatakan istighfaro salasan, Nabi niku moco istighfar ping telu nek mari salam. Perawinya Al-Imam Al-Auza'i ditanya kaifal istighfar, terus pundi istighfari Nabi waktu mantun salat niku? Takul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, pendek, khusus setelah sholat. Adapun di luar sholat kita membaca istighfar kepada Allah, silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, monggo. Istighfar dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Contoh misalnya nopo? Salat 5 waktu. Panjenengan ndak usah membaca istighfar, pokoknya salat 5 waktu. Kata Nabi as-shalawatu khamsatu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang satu berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, ini menjadi penghapus dosa di antaranya. Gak usah maca istighfar, secara otomatis. Sampai enten arenom niku cerita tentang Kanjeng Nabi. Nabi, bahaya kula niku. Cilaka, apa? Kula matur ngambung wong wedok. Lho nggih, terjadi. Seseorang datang kepada Nabi, saya barusan cium seorang wanita. Sanes bojone dhewe lho niki, sanes mahram orang lain. Nabi mengatakan, awakmu mang salat jamaah ta? Nggih. Gitu dok. Nabi mengatakan, ya wis. Nah begitu. Adapun buah dari istighfar ini sudah banyak dibahas oleh para ulama. Ini mboten cukup niki waktu ini. Yang ketiga, al hasanat al mahiyat, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Contohnya niku wau kebaikan wudu misalnya. Nabi mengatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta min tahti atfarihi, siapa yang wudu dengan sebaik-baiknya dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai dari sela kuku-kukunya. Kalau kalian jenengan nek wudu bener, wudune dosa-dosa akan menetes dari tubuh kita, anggota wudu kita sampai dari sela kuku kita. Termasuk juga sholat 2 rakaat dengan khusyuk, sholat taubah. Ada panjenengan ketika terjumur dalam dosa, wudu, sholat 2 rakaat, sholat taubah. Atau misalnya umroh, haji, ya, termasuk juga menghadiri majelis ilmu, kemudian tawaf di Ka'bah, mencium hajar aswad, berzikir, kemudian menjawab adzan dan seterusnya. Ini termasuk diantara kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa. Yang keempat, doaul akhyar, dungone wong sing api, meminta orang lain, orang yang soleh yang masih hidup agar mendoakan kita, maka boleh. Umar niku nate dipeseni kali Kanjeng Nabi, Mar, nek awakmu panjang umur, golek ana wong teko Yaman sing jenenge Uwais Al-Qarani. Cirine ngene, tolong jaluka supaya Uwais iki istighfar kanggo awakmu. Masya Allah, wong namine Amirul Mukminin, presiden, nggih, dolei tiang. Setiap rombongan dari Yaman ditanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Oh, mboten enten.
Baru kemudian ada rombongan berikutnya, suatu ketika, oh ya ada, itu orangnya itu. Orangnya biasa sekali, Uwais. Uwais itu sebenarnya hidup di zaman Nabi, tapi ketika Uwais ini datang ke Madinah, Nabi keluar, tidak ada. Ditemui Aisyah, Nabi sudah diberitahu sama malaikat Jibril. Sehingga ketika datang, langsung tanya Aisyah, tadi ada enggak orang yang datang ke sini cari saya? Orang Yaman. Oh ya ada Nabi. Dia adalah khairut tabi'in, sebaik-baik generasi tabi'in. Uwais, dia punya orang tua, ibu yang sudah renta dan baktinya mengalahkan seluruh kepentingannya. Sebenarnya Uwais itu sudah sejak lama pengen ketemu dengan sowan kepada Nabi itu, tapi karena ibunya gandoli, akhirnya nggak jadi. Nah, ketaatan seperti ini langsung nyampe kepada Allah, Allah sampaikan kepada Nabi SAW, sehingga beliau pun menyampaikan khairut tabi'ina Uwais al-Qarni, sebaik-baik generasi tabi'in adalah Uwais. Padahal itu ada Abdullah bin Mubarak dan seterusnya, Al-Hasan al-Basri dan seterusnya. Tapi karena ketaatannya, baktinya kepada ibunya, menjadikan dia sebagai generasi tabi'in terbaik. Ketemu sama Uwais ini, ciri-cirinya disebutkan di perutnya ada seperti tanda putih begitu, dilihat, oh ya benar kamu Uwais. Kemudian diceritakan, wahai Uwais, saya dapat pesan dari Nabi supaya engkau istighfar untuk saya kepada Allah, tolong mohonkan ampunan kepada Allah untuk saya. Para ulama sepakat, jelas dibandingkan dengan Uwais, Abu Umar jauh lebih unggul, jauh lebih utama. Tapi tawaduknya Umar luar biasa karena pesan dari Nabi tadi itu. Kemudian Uwais sebenarnya tidak mau, tapi karena dipaksa dan perintah Nabi, Uwais pun istighfar kepada Allah untuk Umar. Setelah selesai, Uwais mengatakan, sudah Umar, Amirul Mukminin, sampean nyengkrih, ojo cedek-cedek nang aku. Jenengan Pak diparani Pak Jokowi presiden, kan seneng. Masuk nang wis makna nyengkrih, ngarai terkenal aku, viral aku. Uwais begitu, tidak mau viral. Sudah, nyengkri aja. Artinya doa dari orang-orang yang soleh, ya, untuk memohon ampunkan kepada kita, maka akan bermanfaat. Termasuk ketika orang sudah meninggal. Nabi SAW di dalam hadis beliau memberikan kabar gembira, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa safa'ahum fihi. Tidaklah seorang muslim ketika meninggal dan berdiri menyolati jenazah muslim tersebut 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, kecuali Allah akan berikan hak 40 orang tersebut memberikan syafaat kepada mayit itu. 40 orang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, subatos kula kalian jenengan iki golek konco sing apik, karena mereka lah yang datang ketika mendengar kematian kita. Siapa lagi yang datang menyolati jenazah kita kalau bukan teman-teman kita? Kalau teman-teman kita, teman-teman yang jelek, apalagi komunitas-komunitas peminum khamr iso digawakno topi miring barang di kuburane disok ndek kono. Naudzubillah. Tapi kalau teman-teman kita, teman-teman yang baik, mereka orang-orang yang bertauhid, mereka lah yang datang untuk menyolati kita, dan Allah akan memberikan syafaat, hak memberikan syafaat mereka untuk kita. Yang kelima, an yuhdalahu ikhwanuhu almu'minuna min sawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allahu bihi. Orang akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika ada teman-temannya sesama mukmin yang menghadiahkan pahala amalan mereka, di mana Allah memberikan manfaat dengan amalan tersebut. Seseorang yang melakukan suatu amal soleh kemudian menghadiahkan pahala amalan tersebut kepada saudara muslimnya, maka sampai kepadanya. Dan ini pendapat dari Imam Ahmad dan jumhurul ulama. Apalagi seorang anak kepada orang tua, kalaupun tidak diniatkan secara khusus, ya Allah tolong hadiahkan pahala bacaan Quran saya kepada bapak saya yang sudah meninggal, atau kepada mbah saya yang sudah meninggal, maka secara otomatis insya Allah seorang anak akan mentransfer pahala itu kepada orang tuanya
tanpa mengurangi sedikit pun. Kenapa? Al-walad min kasbil walid, anak itu hasil usaha orang tua. Dan ini disebutkan baik dalam kondisi masih hidup ataupun sudah meninggal, bermanfaat. Nomor pinten saniki? Keenam nggih. Al-masaib wal amrad, yang bisa menghapus kesalahan dan dosa kalau kita diberi musibah dan sakit. Kalau kita diberi musibah dan sakit, bisa jadi Allah itu ingin menghapus dosa-dosa kita. Makanya Kanjeng Nabi niku nek nyambangi tiyang sakit, napa ucapane? La ba'sa tahurun insya Allah. Mboten napa-napa, wis muga-muga dadi pencuci dosa panjenengan. Karena sakit seperti itu fungsinya. Ketika Allah ingin mengambil dia dalam keadaan bersih, maka diumbah dhisik niku wau. Dengan apa? Kasih musibah, kasih sakit. Kemudian yang ke pinten? 7. Yang ke-7, fitnatul qabri wa rawatil fitan wadh-dhaghthah. Ketika adanya fitnah kubur. Fitnah kubur niku pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur niku nek misalnya tiang niku digampangaken jawab pertanyaan kubur niku berarti insyaallah dosa-dosane besok nggih diampuni. Lulus mbotene tiang niku ten akhirat, proses pertama niku yang harus dilalui adalah alam kubur. Nek lulus ten alam kubur insyaallah proses selanjutnya akan mudah dan dosanya diampuni. Yang ke-8, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi fi ahli dzunub yaumal qiyamah. Syafaat Kanjeng Nabi ataupun orang lain yang memang diberi hak oleh Allah memberikan syafaat. Orang itu diberi izin, sing dikei syafaat dikei izin. Salah satu amalan apa sing angsal syafaat Kanjeng Nabi niku, Pak? Sing sering kita lakoni niku lho. Jawab adzan, mari ngono terus ndonga kan ngoten to? Jawab adzan, man terus ndonga Allahumma rabbana dita mau satu kalimah sampai akhir. Terus Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal bagi dia syafaatku nanti pada hari kiamat. Yang ke-9, ahwalu yaumil qiyamah. Kondisi yang mencekam nanti pada hari kiamat. Itu nanti akan menjadikan seseorang dengan sebab itu Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah rahmatu rabbil alamin. Puncaknya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini tidak akan bisa diampuni, dimasukkan surga oleh Allah dengan prestasi amalan ibadah kita, tidak akan bisa. Yang bisa menjadikan kita menjadi penghuni surga hanya karena rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nggih. Diulangi malih ta mboten? Mboten nggih. Ada 10 tadi mukaffiratud dzunub. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita menyadari dosa-dosa kita, kemudian segera untuk memperbaiki diri dengan mengamalkan apa yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.